Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari mata kuliah analisis desain berbasis objek. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang dimana tugasnya itu untuk merancang suatu aplikasi. Di sini kami membuat suatu aplikasi marketplace sneakerhead. Oke, bisa di next. Nah, di sini kami terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama ada Daud Leira Octavianus Yaan dengan NPM 3 akhir 064, kemudian ada Muhammad Alfi Maulana Fatah dengan NPM 3 akhir 033, kemudian ada Muhammad Rizal Ramadan dengan NPM 3 akhir 151, kemudian ada saya Yudi Miftah Prasetya dengan NPM akhir 121. Oke, di sini ada latar belakang aplikasi ini dibuat, yaitu industri sneaker semakin berkembang. Namun banyaknya sepatu tiruan dan minimnya platform khusus sepatu membuat proses jual beli kurang aman. Nah, marketplace khusus sepatu diperlukan untuk menghadirkan sistem verifikasi transaksi aman serta layanan yang sesuai kebutuhan komunitas sneakerhead. Oke, kita lanjut ke rumusan masalah. Di sini ada 3 poin utama, yaitu bagaimana merancang marketplace sepatu dengan 3 model transaksi. Yang pertama ada beli langsung, yang kedua ada pre-order, yang ketiga ada negosiasi. Kemudian yang kedua, bagaimana memastikan keamanan transaksi pada fitur private chat. Yang ketiga, bagaimana menciptakan pengalaman pengguna yang nyaman, aman, dan menarik. Oke, next. Nah, kemudian ada tujuan dari aplikasi ini dibuat, yaitu membangun marketplace dengan transaksi ada 2 jenis, langsung dan negosiasi. Kemudian yang kedua ada menyediakan sistem escrow untuk menjamin keamanan dana. Kemudian yang ketiga ada memberikan pengalaman yang fleksibel bagi pencinta sneakerhead baru maupun second hand. Next. Nah, kemudian ada 3 manfaat utama dari aplikasi ini, yaitu yang pertama bagi penjual, yaitu ruang aman untuk menjual sepatu baru atau second. Kemudian yang kedua itu untuk pembeli, yaitu jaminan keaslian, keamanan, dan kenyamanan transaksi. Kemudian yang terakhir untuk marketplace itu sendiri, yaitu untuk memperoleh keuntungan dari sistem dan layanan yang disediakan. Oke, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Muhammad Rizal Ramadan, dengan NPM 24106 3117 0151. Nah, di sini saya akan membahas mulai dari landasan teori dari e-commerce. E-commerce adalah proses jual beli melalui internet, mulai dari pencarian produk hingga ke pembayaran dan dilakukan secara digital. Nah, marketplace ini tuh termasuk kategori B2C dan C2C karena melibatkan supplier dan individu sekaligus. Setelah e-commerce, ada landasan dari marketplace, yaitu platform yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli. Sistem menyediakan fitur pembayaran digital, notif juga, rating, validasi produk, dan yang terakhir ada sistem escrow untuk transaksi yang aman. Selanjutnya ada landasan teori dari sistem escrow itu sendiri. Nah, escrow itu menahan dana pembeli sampai produk diterima dalam kondisi yang sesuai. Nah, berfungsi untuk yang pertama ada mencegah penipuan, selanjutnya ada melindungi pembeli dan penjualnya, lalu menjamin transaksi yang adil, dan yang terakhir pada use case, escrow selalu di-include dalam transaksi. Setelah escrow, masuk ke landasan teori dari UML. Nah, UML ini digunakan untuk menggambarkan struktur kerja sistem. Nah, pada use case diagram menjelaskan tentang hubungan aktor dan fungsi, lalu pada activity diagramnya menjelaskan alur aktivitas dari awal hingga akhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Maulana Fatah dengan NPM 2410631170033. Oke, kita langsung masuk saja ke slide-nya. Di sini gambar umum sistem. Marketplace mempertemukan yang pertama yaitu admin untuk mengelola sistem dan produk. Selanjutnya customer untuk melihat serta membeli barangnya, dan supplier sebagai penyedia stok, jasa pengiriman untuk pengiriman barang, dan semua proses dilengkapi verifikasi akun dan transaksi dilengkapi dengan escrow. Oke, selanjutnya alur utama sistem. Pertama, user masuk, sign up ataupun login. Dan yang kedua, sistem memverifikasi data apakah kita login sebagai user, sebagai customer atau sebagai admin. Dan selanjutnya user diarahkan ke peran masing-masing, seperti admin sebagai admin dan customer sebagai customer.
Dan yang keempat, melakukan aktivitas sesuai role, ya seperti admin melakukan pengelolaan terhadap barang dan stok barang, dan customer sebagai customer, dan semua alur berakhir pada logout. Nah, selanjutnya ada fitur utama. Yang pertama ada verifikasi akun, dan yang kedua ada manajemen produk dan stok. Yang ketiga ada transaksi aman menggunakan escrow dan private chat untuk melakukan negosiasi, serta notifikasi sistem sehingga notifikasinya akan masuk secara real time. Rating dan ulasan, dan integrasi jasa pengiriman. Nah, selanjutnya kelola produk, deskripsi alur sistem. Ini nanti cut dulu ya. Oke, selanjutnya deskripsi alur sistem. Pertama ada admin, yaitu untuk mengelola produk, laporan, tampilan, chat, dan notifikasi. Dan customer untuk melihat-lihat produk, transaksi, dan memberikan ulasan kepada toko. Selanjutnya ada supplier, yaitu untuk mengelola stok dan transaksi, juga chat. Dan jasa kirim sebagai menerima permintaan pengiriman untuk pengiriman barang, dan semua role berakhir pada progress logout. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan dilanjutkan oleh saya, Dr. Octavian Siahan, dengan NPM 2410 6311 704, perwakilan kelompok 4 yang membahas use case, activity diagram, dan kesimpulan pada studi kasus marketplace sneakers. Pertama masuk ke use case yaitu alat bantu untuk memvisualisasikan interaksi para aktor-aktor yang akan berjalan pada sistem tersebut. Di sini ada admin, ada customer, ada jasa pengiriman, ada supplier. Dan berikut adalah hak akses yang didapatkan oleh tiap aktor. Pertama dari admin melakukan login. Pada login ini, pada sistemnya ini, kotak sistem, dia bisa memverifikasi, bisa input menu dan harga, bisa memantau transaksi dan pengiriman, bisa mendapatkan laporan sistem yang berisi laporan penjualan, laporan stok, dan laporan customer. Pada transaksi dan pengiriman, admin juga dapat menerima rating dan ulasan kalau customer memberi, kalau misalnya admin menerima, dan terdapat sistem escrow untuk transaksi barangnya, sneakersnya. Lalu admin juga bisa memantau ketersediaan stok. Lalu pada customer melakukan login juga. Lalu customer bisa melakukan transaksi dan pengiriman, mendapatkan notifikasi, memberikan rating dan ulasan pada transaksi dan pengiriman. Lalu customer bisa melihat tampilan produk apa saja yang ada pada produk. Dan ini extend flash sale. Nah, admin juga bisa melihat tampilan produk setelah menginput menu dan harga. Untuk supplier bisa melakukan login dan memantau ketersediaan stok yang include private chat. Private chat ini juga didapatkan oleh admin, customer, dan jasa pengiriman. Jasa pengiriman melakukan login, dan jasa pengiriman dapat memantau transaksi dan pengiriman yang terjadi. Lalu masuk ke diagram activity. Diagram activity adalah alat bantu untuk menampilkan alur sistem tersebut berjalan secara real time. Yang pertama user. Kenapa user ada di sini? Padahal aktornya hanya ada 4. User adalah aktor tanpa status. Jadi di sini pertama masukkan e-commerce. Sistem akan menampilkan login atau sign up. Nah, di sini user menentukan pilihannya. Pada decision ini jika memilih sign up berjalan, lalu pada sistem melakukan proses sign up. Jika berhasil, dia akan menampilkan login atau sign up kembali. Jika tidak berhasil, dia akan menampilkan pesan kesalahan dan masuk lagi ke menampilkan login atau sign up. Jika user memilih login akan berjalan ke memverifikasi akun. Jika sesuai, dia akan berjalan kepada 4 aktor ini sesuai statusnya. Tapi jika tidak, akan menampilkan pesan kesalahan.
pada sign up, jika berhasil ini dia melakukan login. Jadi setelah dia login, dia akan menentukan pilihan login setelah melakukan sign up. Nah, seperti use case tadi, jika status user adalah admin, admin bisa menginput produk, menerima laporan atau notifikasi, mengakses private chat, mengakses riwayat transaksi, memberikan notifikasi, mengatur tampilan e-commerce, lalu bisa logout. Pada customer, jika user berstatus customer, eh, customer bisa menerima tampilan e-commerce, tampilan bisa dashboard dan produk-produk yang disajikan, mendapatkan notifikasi, melakukan transaksi, memberikan rating dan ulasan, lalu logout. Di sini ini maksudnya adalah satu garis ya. Selanjutnya pada status supplier. Supplier hanya dapat mendapatkan akses pada sistem yaitu melakukan transaksi untuk ketersediaan. Jadi supplier memberikan barang-barang untuk marketplace untuk kebutuhan marketplace lalu mengakses private chat dan logout. Sedangkan jasa kirim hanya menerima pesan antar. Lalu ke merge note lalu pesan logout. Ya, kesimpulan dari studi kasus yang kami angkat, yaitu sistem marketplace ini dirancang menggunakan use case dan activity diagram untuk menggambarkan alur lengkap transaksi, pengelolaan stok, verifikasi, dan pengiriman. Dengan escrow, private chat, dan manajemen produk, marketplace menjadi platform aman bagi pencinta sneakers. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai studi kasus marketplace sneakers. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.